Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus rabies. Sebelum itu saya akan membahas tentang pengertian, ciri dan karakteristik, struktur dan fungsi, gejala penyebab, gejala, bagian patofisiologi, jenis-jenis, cara mencegah dan cara pengobatan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Rabies adalah infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf manusia. Virus rabies yang bernama Lissa virus menular ke manusia melalui gigitan ataupun air liur pada hewan. Penyakit ini juga disebut dengan penyakit anjing gila karena kebanyakan penyakit ini disebabkan oleh hewan anjing. Hewan yang terinfeksi bisa menularkan virus penyakit tersebut melalui air liur, gigitan, dan jilatan pada seseorang yang terluka. Biasanya hewan yang beresiko tinggi menularkan rabies adalah hewan liar yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri dan karakteristik. Virus ini berbentuk seperti peluru yang berbentuk lonjong, dan di virus ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada glikoprotein yang bentuknya seperti duri. Habis itu terdapat RNA, protein matriks, dan juga yang terakhir ada lipid envelope. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dan fungsi. Yang pertama dari lipid envelope terlebih dahulu. Lipid envelope berfungsi sebagai melindungi materi genetiknya. Yang kedua, matriks protein berfungsi sebagai memfasilitasi DNA virus ke tubuh penderita. Yang ketiga, glikoprotein. Glikoprotein memberi sifat pengenal pada bakteri-bakteri yang terlibat di dalam lalu lintas sel. Dan yang terakhir ada RNA. RNA ini berfungsi sebagai alat reproduksi pada sel inang. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab. Penyebab dari virus ini adalah bisa terjadi karena air liur dan gigitan hewan liar yang terinfeksi dapat menyebarkan virus melalui gigitan tadi. Selanjutnya gejala pada manusia. Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti cemas, kebingungan, kelumpuhan, dan yang terakhir rasa takut terhadap air. Selanjutnya saya akan membacakan bagian patofisiologi. Yang pertama, hewan terinfeksi rabies virus, yaitu anjing, kucing, kera, rakun, dan yang lainnya, menggigit atau menjilati manusia dan menyebabkan luka, resiko terinfeksi. Selanjutnya, virus masuk ke dalam tubuh melalui ludah. Selanjutnya, virus berpindah dari tempatnya dengan perantara saraf. Selanjutnya, virus akan menyebar ke medula spinalis dan juga otak. Setelah itu virus akan berinkubasi. Setelah itu akan menyebabkan gangguan keseimbangan membran sel neutron dan terjadi difusi Na dan Ca berlebih. Setelah itu depolarisasi membran dan lepas muatan listrik berlebih dan menghasilkan kejang-kejang. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis. Di sini terdapat dua jenis rabies. Yang pertama, rabies ganas atau yang disebut dengan encephalitis. Encephalitis yang terjadi pada 80% manusia. Pada jenis ini, pengidap rabies mengalami rasa takut terhadap air dan hyperaktif. Yang kedua adalah rabies paralitik yang ditandai dengan kelumpuhan sebagai gejala utama. Selanjutnya adalah cara mencegah. Yang pertama, berikan vaksin kepada
vaksin rabies kepada hewan peliharaan. Yang kedua hindari kontak fisik dengan hewan liar. Yang ketiga adalah jangan memelihara hewan liar yang ditemui di jalan-jalan. Yang keempat adalah jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar lingkungan. Yang terakhir adalah jangan menyentuh hewan yang terlihat sakit atau terinfeksi virus rabies. Yang terakhir adalah cara pengobatan. Yang pertama, jika ada pendarahan atau luka terbuka, tekan area luka dan dengan kain bersih atau kasa steril. Yang kedua, bersihkan atau cuci luka gigitan dengan air jernih mengalir dan sabun selama 15 menit. Yang ketiga adalah oleskan cairan antiseptik dengan kandungan povidone, iodin atau alkohol. Yang keempat adalah segeralah ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.